Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di siniar ini kami adalah dua orang teman gereja yang sama-sama merantau dan kami mau ngumpul dan juga ngobrol tentang transisi hidup menjadi perempuan dewasa. Karena seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu tentunya pasti disertai dengan rasa canggung dan juga kesepian, terutama sebagai perempuan. Gitu, karena kan kita banyak tantangan hidup ya, banyak tuntutan sosial. Cari karir, cari jodoh, semuanya datang bersamaan dan bikin kita sering hilang arah. Cuma jangan merasa kesepian, kamu nggak sendirian. Di sini kita jujur-jujuran ngobrolin soal ini semua. Ya. Ya. Nah, di episode ke-6 kali ini topiknya adalah tentang temenan di zaman pandemi. Minggu lalu kan kita udah bahas soal bagaimana mencari teman di perantauan dan gimana waktu merantau itu kita sebenarnya juga mudah merasa kesepian kan. Nah, sebagai generasi yang saat ini sudah berhasil melewati masa zaman pandemi COVID-19, masa itu kan kayaknya bikin kita mempertanyakan arti kehidupan nggak sih secara langsung. Kayak pandemi ini agak kayak mendefinisikan generasi kita banget nggak sih jadinya. Karena aku pernah dengar juga dari kerabat keluarga atau dari temen gitu. Pandeminya 2 tahun kan. Terus misalkan dia umurnya 32 tahun gitu. Terus dia agak nggak mau menganggap tuh gitu. Enggak, aku belum 32 tahun, aku masih 30 tahun. Karena 2 tahun selama COVID itu nggak seharusnya dihitung. kayak udah di skip aja gitu. Karena disitulah dianggap hidupnya itu jadi dipause gitu. Dipause hidupnya selama 2 tahun. Iya. Gara-gara COVID. Karena kan, tapi sebenarnya zaman pandemi itu apa ya, seperti kayak aku lupa deh namanya, cuma ternyata tuh ada sisi yang bikin kita nggak kesepian, sama ada yang bikin kita kesepian banget. Jadi kayak kayak apa ya, kayak koin ya, punya 2 sisi sebenarnya. Yes, setuju banget. Mungkin apa ya, pandemi itu bukan cuma bikin orang jadi kesepian, tapi ada juga pedang bermata dua gitu. Iya. Aku tadi mau ngomong itu tapi lupa apa ya, daripada aku salah masa pedang dibelah 2 gitu. Terus aku inget logam, koin juga 2 sisi kan. Nah, pedang bermata 2. Jadi dia akan mengartikulasikan sesuatu makin tajam atau hal positif makin tajam, hal negatif juga bisa makin tajam. Gara-gara pandemi ini, termasuk dalam soal di pertemanan, gitu kan. Jadi kayak waktu pandemi kan tadi Mbak cerita ada larangan mudik lah, ada cari gereja susah karena kan memang apalagi waktu awal-awal outbreak ya, dan waktu itu belum ada vaksinasi, jadi kita mungkin balik ke reverse ke 2020, itu kan pertama kalinya mulai pandemi itu dimulai, terutama juga di Indonesia. Dan waktu itu kan aku juga kebetulan baru selesai studi dari Korea lalu pulang ke Indonesia. Jadi memang pas itu menurutku juga masyarakat dan pemerintah nggak siap juga ya. Karena kan ketika waktu outbreak-nya mulai pertama di Cina kan, memang itu asal mulanya dari Wuhan kan, dari Cina, lalu kemudian mulai ada nyebarlah ke Asia Timur, bahkan di Korea juga sebelum aku pulang itu udah mulai ada outbreak. Ada beberapa kasus di kota-kota kayak di Daegu, di Seoul itu udah mulai. Jadi pas itu Indonesia memang waktu itu belum terpapar ya hitungannya. Dan waktu itu makan aku sempat mendengar kayak desas-desus orang Indonesia tuh kan imunitasnya kuat, sering katakanlah kena matahari, hujan sering hujan nggak gampang sakit lah, apa gimana. Jadi sempet lah ada kayak sugesti kita
tidak gampang kena COVID. Tapi kan pada akhirnya di Maret 2020 itu pertama kali ada kasus COVID di Indonesia kan terjadi waktu itu di Depok, di mana Mbak? Di Depok. Ya di Depok. Terus habis itu kan langsung boom gitu loh. Kemudian mulailah ada zona-zona merah, kuning, hijau, lalu nanti hitam. Hijau tuh kan yang safe ya, hitungannya kasusnya mendekati 0, lalu dia ke kuning, terus ke oranye, ke merah, lalu ke hitam gitulah jadinya. Makin merah makin nggak safe lah ini seperti itu. Makin nggak safe. Jadi, nah kebetulan waktu itu Mbak, aku kan juga sambil lagi nyari kerja. Lagi pindahan juga. Iya, jadi beneran maksudku kan memang waktu itu habis pulang selesai S2, aku kan memang rencananya mau kerja di Indonesia lah. Jadi langsung for good dan langsung cari kerja waktu itu di universitas lah, kalau ada lowongan aku apply gitu lowongan kerjanya. Lalu kemudian aku kebetulan dapet tuh di Malang. Hanya kan waktu itu aku belum pernah ke Malang sama sekali. Maksudnya benar-benar kota baru lah buat aku. Dari Solo kan. Lalu kemudian kalau aku mau ke Malang, berarti kalau aku mau kerja di Malang, berarti kan aku harus cari kos-kosan kayak gitu-gitu. Padahal waktu itu kan udah mulai ada pembatasan. Iya. Pembatasan. Jadi pas itu ya lumayan ribet lah hitungannya ya, karena kan kita harus benar-benar yakin ini kalau kita mau ke sana kita dapat tempat yang baik gitu. Tapi kita nggak bisa langsung survei saat itu. Jadi ya benar-benar apa ya? Waktu itu percaya aja, waktu itu kebetulan juga puji Tuhannya dapat ibu kos waktu itu juga baik dan mendukung. Jadi ya sudah jalan ke sana. Cuma kebetulan karena waktu itu pas mau lebaran, jadi pas mudik itu agak ribet banget itu karena ada larangan mudik. Sebenarnya sih kayaknya larangan mudik itu supaya mencegah kasusnya menjadi supaya ngelarang tinggi. Orang ngumpul-ngumpul gitu ngumpul-ngumpul kan. Karena kan kalau mudik otomatis kan pasti berpergian, acara keluarga, jadi kan menghindari itu. Jadi mau ke Malang aja sampai selamat di sana aja itu aku harus melewati pos-pos pemeriksaan lah waktu itu yang benar-benar memastikan aku nih mau mudik apa mau ada apa maksudnya. Cuma kan waktu aku udah punya surat kerja ya, maksudnya surat terima kerja, jadi udah ada surat resmi. Jadi waktu itu ya pas tangan polisi ya aku tunjukin aja ini saya tuh ke Malang bukan mau mudik, tapi saya mau kerja gitu-gitulah. Cuma ya aku melewati masa-masa banyaknya pembatasan itu secara langsung waktu itu. Terus juga sampai di Malang karena tadi kotanya baru. Otomatis aku nggak punya temen kan, dan jauh dari keluarga. Iya, jadi kayak udah karena COVID nih kita waktu itu terisolasi secara nggak langsung karena kita apa-apa dibatasi, nggak boleh sering keluar, nggak boleh, pokoknya apa-apa banyak yang tutup juga saat itu. Iya, benar. Ya kan, terus tambah lagi karena aku di tempat yang baru, aku juga belum punya temen. Mau cari komunitas, mencari gereja juga waktu itu susah karena semua mulai pakai online. Jadi kalau mau ibadahnya online. Jadi kan kita ya udah habis udah selesai, nggak ada ngobrol-ngobrolnya, nggak ada fellowshipnya lah ya. Maksudnya kayak kalau kita bisa datang ke gereja secara langsung seperti itu. Jadi ya pas itu mulai kerja pun kan karena aku juga dari cerita sebelumnya kan aku juga bukan yang orang yang langsung mengakrabkan diri ya. Jadi kayak ya udah sama kolega kerja. Iya, pas kerja ya jadi kolega kerja ya benar-benar profesional dulu lah sebagai kolega kerja ya. Kita hanya ngobrol sebatas apa yang kita kerjakan seperti itu, nggak ini. Sampai akhirnya ternyata mereka juga bisa gitu loh jadi temen yang bukan hanya sebagai kolega kerja. Saat itu bisa juga kalau aku lagi butuh pertolongan pas lagi di tempat kerja pun mereka juga bantu gitu loh, tanpa juga ya puji Tuhannya dapat yang nggak macam-macam sih. Iya, nggak neko-neko lah intinya seperti itu. Jarang-jarang. Jadi akhirnya baru bisa ngobrol bareng yang lebih akrab gitu ya, bukan hanya kayak sebagai teman kerja di tempat kerja aja. Itu tuh ya setelah Oktober November, padahal aku maksudnya aku mulai kerja tuh Mei. Jadi kayak
udah berapa bulan itu, udah 6 bulanan lah baru aku bisa dalam kondisi terbatas juga. Cuma ya pada saat itu barulah aku bilang, oh ternyata sebenarnya sih kalau mama mau bersabar waktu itu buat bisa punya teman fisik saat itu ya memang pelan-pelan lah seperti itu di kondisiku yang waktu itu di tempat yang baru. Bagus tuh. Nah, kalau Mbak gimana? Iya, kalau aku Mungkin ribet-ribet urusan ngurus-ngurus administrasi pas COVID tuh memang itu juga kan sih, tantangan banget ya. Memang jadi lebih sulit sih. Iya, itu tadi kan udah ada pembatasan, terus Iya. Pemerintah juga berusaha bikin semua jadi online secara dadakan gitu kan, jadi banyak ketidakpastian. Kalau mau ngurus SIM gitu kan, yang SIM-nya udah mau mati, terus jadi susah, nggak bisa ngurus SIM, nggak bisa ke Samsat. Itu ya ampun ribet banget. Cuma menariknya nih kalau Mbak kan, kayaknya kita di satu sisi agak ada miripnya nih, karena kita ngerasain COVID yang bikin paling kesepian itu karena COVID waktu kita juga lagi sambil merantau. Iya. Karena aku ngerasain COVID di 2 fase hidupku. Pertama waktu masih tinggal sama keluarga. Waktu masih tinggal di Indonesia gitu, aku tinggal sama mama papa, tinggal di rumah lah gitu. Terus COVID, jadi jarang ke kantor, di rumah aja. Pas COVID itu mulai dan aku jadi sering di rumah, itu aku udah kayak berprinsip, oh kalau aku kayak gini nih, aku bakalan mati kutu nih, aku bakalan aku bakalan jadi gendut nih kalau aku nggak cari aktivitas. Iya benar sih. Jujur itu yang aku pikirin, kayak kalau aku di rumah aja nggak ada ke kantor, nggak ada aktivitas keluar rumah, aku bisa jadi bisa jadi kayak apa sih bahasa Inggrisnya, couch potato, apa sih bahasa Indonesia ya, pokoknya jadi gempal dan benar-benar bosen, terus cuma scrolling di HP, nggak sehat kan. Jadi pas itu aku langsung prinsip aku harus cari kegiatan selain ngerjain kerjaan dari kantor lewat laptop. Gitu ya, tetap kerja juga sih aku, cuma kan memang jadi intensitasnya nggak sebanyak itu juga. Jadi aku ngambil hobi lah, aku mulai baking gitu. Jadi aku mulai masak, coba-coba resep dari YouTube gitu. Aku cobain semua resep tuh Mbak. Mulai dari bikin croissant sampai bikin apa sih, masakan kimchi gitu-gitu, bikin kimchi sendiri di rumah semuanya. Gara-gara kayak aku nggak mau boring, aku nggak mau kayak mati gara-gara boring gitu. Tapi nggak ngerasa kesepian lagi-lagi ya karena ada mama papa di rumah, tinggal sama keluarga. Berubah itu semua 180 derajat karena pindah kerja itu kan. Pindah tugas ke sini ya? Pindah tugas ke Praha, terus disitulah benar-benar sendiri banget gitu kan, baru nyampe ke negara orang, terus COVID, dan itu lagi gitu, nyampe aku nggak bisa nyari gereja. Jadi cuma online aja. Ya untungnya sih aku masih keep in touch sih sama temen yang dari Indonesia. Dan waktu COVID itu aku juga ada ya pengalaman yang menyedihkan sih. Kan mulai COVID Maret 2019. Desember 2019. Desember 2019. Awal mulanya, terus baru mulai kemana-mananya itu ya 2020. Yes. Nah itu terus kami itu, aku terus jadi suka video callan sama temen yang tinggal di Pretoria di Afrika Selatan tuh kan. Sama ada juga yang dari Maroko, bertiga lah kita suka video callan. Tapi terus setelah aku pindah ke Praha itu, teman yang dari Pretoria ini meninggal gara-gara COVID. Di situ juga, ya itulah pertama kalinya aku pengalaman ada teman yang meninggal gitu ya, teman yang aku kenal personal. Terus itu juga agak, waduh, ya berakhirnya pertemanan karena meninggal gitu lah. Di masa pandemi ini. Di
Disitulah yang terjadi. Mungkin kamu juga ada yang mengalami hal serupa. Mengalami teman yang meninggal. Gitu. Ya itu, dan itulah kesepian itu benar-benar kerasa ya zaman pandemi. Ya. Dan menurut data juga nih, bukan cuma kesepian, tapi juga aktivitas ini nih merusak cara pandang orang dalam pertemanan gitu loh, dalam berhubungan. Yaitu adalah pornografi. Iya. Ini adalah salah satu dampak yang negatif banget dari pandemi. Waktu pandemi ada datanya, dibilang katanya akses ke situs-situs pornografi itu meningkat setidaknya 11%. Itu selama pandemi ini. Lumayan ya, naiknya lumayan tinggi. Banyak loh itu. Iya, jadi kalau udah ada 100.000 kali jadi 110.000 kali gitu. Itu. Jadi begitulah pandemi ini bisa merusak hubungan ya, yang namanya bukannya jadi ada komunikasi yang natural dan genuine. Ya tulus, karena gitu. kita dibatasi oleh ruang dan waktu tadi, karena adanya pembatasan sosial, berjarak, otomatis kita cuma bisa di rumah. Di rumah, kalau misalkan ada yang secara tidak langsung akhirnya apa-apa serba media sosial, serba gadget, ya kan? Nah, makanya kenapa akses untuk yang tadi yang ke arah menonton pornografi itu juga jadi makin tinggi, karena itu kayak salah satu pelarian yang tersedia saat itu ketika bingung ngapain ya di rumah, kayak ya karena tadi lah pembatasan ketidakpastian tadi. Jadi ya ada yang mungkin kalau yang berpikir kayak aku harus cari aktivitas lain kayak Mbak tadi kan, cobalah baking, cobalah masak gitu, atau mungkin ada yang tiba-tiba jadi pengen menjahit lah, atau bikin karya tangan sih ya Tuhan, karya seni dari tangan, keterampilan tangan gitu, ada yang gitu, ada yang mungkin juga senang jadi berkebun. Kayak orang tua aku gara-gara pandemi jadi senang berkebun hidroponik waktu itu. Bagus loh. Jadi mereka bikin sendiri gitu dari pipa paralon gitu. Iya. Ide yang bagus. Pas itu karena pandemi. Ya, itu kan hal-hal yang positif, tapi ada juga yang cari alternatif atau aktivitas lainnya ya tadi, misalkan jadinya jadi ke negatif. Ya itu tadi seperti yang Mbak bilang, apa tadi? Kalau aku tadi koin, Mbak bilang apa? Pedang bermata dua. Pedang dibelah dua terus. Aduh ya Tuhan. Ya itulah. Jadi apa ya namanya? Nah, cuma sekarang berarti pertanyaan nih. Apakah benar waktu COVID itu benar-benar akan bikin jadi nggak punya teman? Kalau menurut aku nggak sih. Nggak selalu ya? Nggak, maksudnya tidak, ya nggak selalu, nggak pasti malah bikin kita jadi nggak punya teman. Karena malah justru kalau di saat itu yang aku alami, malah justru karena tadi udah mulai banyak platform media sosial, bahkan kayak udah bisa video call kan, nggak cuma pakai WhatsApp, udah bisa Zoom, bisa pakai Google Meeting, sehingga malah teman-teman yang jauh ini kita tuh kayak berinisiasi, ayo kita ngobrol, kita kayak bikin room chat room gitulah, maksudnya video call room gitu, buat sekedar ya memang kita awalnya cuma mau kamu gimana di sana gitu, tapi malah itu tuh bikin nggak tahu kenapa, walaupun memang secara fisik tidak deket, tidak bersama, tapi dijadwalin lagi deket, iya, sampai ada yang kadang kita akhir pekan ini itu, apalagi kalau kebetulan aku karena juga waktu itu masih berhubungan juga sama beberapa teman yang ada di Korea, jadi kadang-kadang ayo kita video call, jadi katakanlah hari Sabtu ini aku video call sama temenku, misalkan yang temen SMA aku yang sekarang lagi kerja di mana gitu, terus tiba-tiba besoknya apa, jadi sebenarnya malah secara nggak langsung memperdekat walaupun secara virtual ya. Dulu kan bahasanya virtual, makanya itu ada istilah virtual gara-gara pandemi. Jadi aku iya, itu aku sedih sih jadinya sama temen yang sudah meninggal itu juga, yang sudah almarhum. Kami dulu kalau
tiap kita jadwalin gitu kan, pokoknya 2 minggu sekali hari Sabtu kita ketemu di Zoom gitu kan. Terus oke, ada kayak bahkan sampai ditopikin gitu loh. Oke, ada minggu ini kita mau mukbang gitu, mukbang spicy noodles, tuh ada yang buldak lah, terus gue Gekikara ramen. Aduh, ya gitu deh. Ya maksudnya memang di satu sisi itu bikin kita jadi lebih kreatif juga ya. Iya sebenarnya, benar. Karena kan ya habis kita mau ngapain lagi gitu loh. Betul. Karena kan itu rasanya seperti kayak liburan terlalu lama. Iya. Ya kan, karena waktu belum pandemi kita mungkin bisa di rumah hanya mungkin 2-5 hari atau mungkin kita cuti seminggu. Cuma itu kan berbulan-bulan dan nggak jelas juga kapan bisa selesai outbreak-nya. Sampai even vaksinasi ada pun kan nggak langsung turun kasusnya. Jadi kayak nggak tahu lah itu sampai kapan waktu itu kan kayak gitu. Itu. Kalau Mbak sendiri gimana? Ada kuncinya sih pengalaman apa ini dengan teman Mbak selama pandemi? Maksudnya ya selama nah itu berteman. Dia aku pribadi sih kalau soal berteman ada yang nggak enaknya ya. Jadi aku jadi termakan omongan orang yang nggak baik gitu gara-gara mungkin ya setelah pindah itu terus aku sendirian di sini dan di pandemi nggak ada ketemu komunitas, aku makan omongan orang yang salah gitu dan nggak baik untuk aku. Itu aku juga ada pengalaman di situ. Walaupun setelah itu ya setelah aku bisa akses ke dunia nyata, ke dunia nyata dan ke teman-teman gereja gitu, aku juga jadi dapat konfrontasi gitu. Iya. Jadi bukan konfrontasi yang gitu banget sih, tapi pokoknya semacam diingetin lah gitu. Share kok kayaknya itu orang tuh nggak bisa dipercaya ya gitu. Kok kayaknya dia ngomong A tapi dia melakukannya B. Kalau kamu nggak nyaman sama apa yang dia minta ya kamu nyatakanlah gitu. Terus jadi oh iya bener juga gitu. Dan akhirnya ya itu ketemu teman yang baik dan justru setelah, maksudnya ini juga masih di tengah pandemi sebenarnya. Terus aku ketemu orang-orang yang benar-benar baik gitu. Dan bisa memberikan aku saran yang tepat untuk kebaikan diriku dan pertumbuhan imanku. Jadinya aku pun terselamatkan lah dari situ. Gitu. Nah, jadi aku tahu sisi yang dimana jadinya terjebak sama sesuatu yang aneh dan salah. Waktu aku benar-benar secara jujur gitu mencari gimana ya kan kita kan sebagai orang pasti kan ada insting gitu ya. Kok kayaknya ini nggak bener ya meskipun udah termakan omongannya dia. Kok kayaknya ini nggak ada sesuatu yang nggak pas tetap gitu. Akhirnya ketemu pandangan lain, pendapat lain. Waktu kita sudah tidak terisolasi dan sendirian itu lagi. Itulah jadinya ada teman yang menyelamatkan gitu. Teman yang beneran kali ini, bukan teman yang bohong-bohongan, yang cuma predator gitu yang kan. menjerumuskan. Gitu. Berarti tadi kan mungkin kita bicara strategi ya. Tadi yang pertama walaupun tadi terpisah oleh jarak, secara fisik kita nggak bisa ketemu langsung, tapi sebenarnya kita tuh bisa jadi lebih kreatif dalam membuat alternatif kayak udah yuk kita video call bareng. Bahkan karena Mbak juga cerita Mbak sempat juga join kayak Bible study prayer dari prayer group. Aku dari juga, negara lain. Aku juga masih ikut komsel online lah, komunitasku yang waktu masih di Korea. Jadi kayak secara nggak langsung tuh masih ada loh sebenarnya ada kesempatan untuk bisa tetap berteman walaupun dalam kondisi terbatas saat itu gitu. Betul. Terus yang kedua tadi juga buat self improvement tadi bisa ya tadi kita misalkan lewat kreativitas kita juga tadi buat beraktivitas selain kita cuma hanya melakukan pekerjaan kita seperti biasa di rumah. Terus juga cari temannya juga yang bisa membantu kita buat berkembang kayak tadi yang Mbak bilang.
Karena kan kondisi terbatas seperti itu kan tadi ya ada dua sisi tadi ya, ada yang negatif dan kita juga bisa jadi terseret ke yang ke negatif secara nggak sadar dengan kondisi terbatas dan sepi seperti itu, sehingga kalau ada teman yang bisa katakanlah menarik kita keluar dari jalan yang salah dan bagus buat self improvement kita, itu juga itu juga perlu dipertahankan lah. Betul. Jadi bertemanlah dengan teman yang kita pasti tentunya punya insting, kayak tadi Mbak bilang, secara natural kayak kita tahu. Gimana ya? Aku juga nggak ngerti deh. Apa gara-gara itu teman dari gereja gitu yang ngasih tahu. Bisa juga. Tapi pun kan karena kan juga kadang ada juga teman dari gereja yang juga kadang-kadang bisa ada juga yang sih. arahnya Ada juga yang menyimpang juga ada. Tapi tapi ya memang itulah kita secara manusia pun kita sebenarnya kan juga diberi insting nih untuk bisa tahu orang ini baik atau enggak. Tapi kadang-kadang kita masih suka berpositive thinking kan, kayak mungkin maksudnya ini kali. Jadi kadang fungsi temen yang lain, maksudnya teman kita ini yang memang baik ya memang harusnya bisa mengingatkan kita atau enggak alert kita lah, kayak jangan gitu, kamu mending ini aja, ini kayaknya nggak bagus deh gitu-gitu lah. Jadi kayak kita bisa jadi lebih sadar gitu loh, karena kadang kita tuh perlu yang disadarkan aja. Iya, dan ya aku rasa sih mungkin dari awal aku juga udah ngerasa ini kok kayaknya salah yang si orang yang dia kan orang pertama yang aku kenal gitu, aku pindah dan waktu itu kondisinya aku terisolasi gitu. Tapi ya setelah aku terbuka dari isolasi itu dan bisa ketemu dengan orang lain yang kasih pandangan yang lebih match dengan realita. Iya. Pandangan yang lebih sesuai realita, jadi bukan gaslighting. Waduh, tuh bahasa susah tuh. Bahasa Gen Z. Gen Z, gaslighting itu iyalah itu. Iya. Ya, sekarang sih aku bisa ngeliat itu aku di gaslight banget habis-habisan. Pas itu ya. Cuma pada akhirnya ya untungnya terselamatkan dengan adanya teman yang lebih baik. Iya. Gitu Jadi sebenarnya walaupun pandemi COVID saat ini memang sudah terbilang selesai ya, lepas deh. Sudah terbilang selesai, tapi namanya kesulitan dalam pergaulan di masa-masa terbatas itu kemungkinan bisa akan datang lagi yang kita nggak tahu kapan ya. Ya kita berharapnya sih kita tetap aman, sehat, sentosa, nggak ada pandemi lagi atau kejadian-kejadian yang membuat kita jadi terbatas seperti waktu pandemi, tapi kan kita nggak pernah tahu. Jadi kemungkinan yang terjadi dalam skala masif itu tetap masih ada gitu. Sehingga kita tetap adalah bakal menemui kesulitan untuk bisa bertemu satu sama lain seperti waktu pandemi. Ya memang sih mungkin bukan pandemi lagi gitu yang lain kali mungkin ya kita sih maunya nggak ada ya, jangan ada lagi lah pandemi, jangan adalah perang gitu, jangan. Cuma tetap ini nggak bisa dipungkiri, itu hal yang di luar kendali kita. Jadi kita bersiaplah gitu kalau misalkan kan peribahasanya sedia payung sebelum hujan. Jadi kita perlu udah ada tuh pemahaman, kalau tiba-tiba aku harus hidup dalam isolasi lagi. Inilah tips-tips yang mungkin kita bisa kasih gitu. Pertama yaitu cari hobi yang self improvement. Terus juga kalau kita bisa menularkan ini yang baik positif ke teman kita juga, itu juga lebih bagus gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama berkembang ke arah baik. Terus yang kedua juga jangan reach out ke teman lama, itu nggak salah dan jangan berpikir pas pandemi itu kita sama sekali akan terisolasi sampai nggak punya teman gitu lah. Jangan sampai kita berpikir teman-teman kita tuh bakal hilang ketika dalam kondisi
terbatas seperti itu. Ya kecuali kalau kasusnya kayak temenku yang meninggal itu ya udah ya Kalau sedih. kita masih bisa beraktivitas, ya kita coba reach out lagi. Justru pada saat pandemi seperti itu atau masa terbatas seperti itu, sebenarnya kehadiran teman itu salah satu yang bisa menambah motivasi hidup sebenarnya. Betul. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi dengan cara reach out kan kita bisa saling bertanya kabar, terus juga jadi saling menguatkan secara nggak langsung, kamu sehat-sehat ya di sana, tetap semangat. Kita walaupun kita saat ini lagi banyak harus pakai masker waktu itu kan, kemana-mana harus antigen, harus PCR, jadi kayak ya memang sulit lah ya saat itu. Sulit. Tapi ya berteman di masa sulit pandemi itu ya sebenarnya tidak pasti ada pelajaran yang bisa kita juga pelajari iya. Dan sesuatu yang harus dilatih. Iya, dilatih. Dan itu sebenarnya malah bisa jadi self improvement buat kita kan. Pada saat itu. Sudut pandang kita sampai hari ini. Itu deh. Ya. Nah, jadi karena topiknya lagi tentang hal yang seperti ini gitu, tentang kesulitan dalam hidup. Ayat Alkitab yang mau kita pakai itu adalah Galatia 6 pasal 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, gitu. Jadi di sini kita diingatkan, terutama dalam kondisi sulit seperti kondisi pandemi kemarin, ya kita saling bertolong-tolongan lah, gitu. Jadi ngomongin ini aku jadi keinget juga waktu pandemi itu aku justru juga jadi dekat banget sama orang temen yang aku nggak nyangka aku bakal bisa sedekat itu sama dia. Dan dia misalnya dia tinggal di Korea, aku tinggal di sini. Terus dia ya kedukaan juga, dia ayahnya meninggal karena COVID. Terus ya namanya itu kan ya sedih kan ya, ayahnya meninggal waktu dia lagi merantau lagi, ayahnya itu meninggal, dan meninggalnya di dalam ruang ICU. Terus karena dia dari Korea, dia ke Indonesia, itu dia jadi harus di karantina dulu, jadi dia kayak nggak bisa ngeliat ayahnya langsung gitu secara langsung. Itu sedih sih, dan aku kayak ya dia nelpon aku juga sambil nangis dan kita ya ya menangis bersama lah gitu, karena namanya dalam masa sulit marilah bertolong-tolongan seperti itu, apalagi sama teman yang sudah lama kenal atau memang sudah teman yang benar-benar sejati. Kok jadi episode ini agak melo ya, karena kita flashback kembali ke masa-masa pandemi yang memang waktu itu sulit, tapi ya tadi sangat sulit tapi tetap tadi sebenarnya masih bisa berteman kok dengan cara-cara yang sebenarnya juga positif bisa kita lakukan dan untuk improvement kita juga. Gitu. Jadi nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jadi biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe kanal Ruang Tamu ya. Yes, dan juga kalau kamu belajar sesuatu dari episode kali ini, diklik tombol like-nya. Dan kasih saran juga dong sama kita, atau kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Karena suara kamu akan kami dengar. Nah, oke deh, sampai jumpa di episode selanjutnya, yang pastinya nggak kalah seru dong. Dan mudah-mudahan yang selanjutnya lebih happy. Nggak muram-muram lah. Ya. Oke. Sampai selanjutnya cuma ada di Ruang Tamu.